Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Astuti dengan NIM/PU 71232008. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dengan mata kuliah KIB 1. Selamat menyaksikan. Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA adalah infeksi saluran pernapasan yang menimbulkan batuk hingga disertai dengan demam. Nah, ISPA ini disebabkan oleh virus, bakteri, dan kuman. Nah, ISPA ini juga dapat menular dan dapat dialami oleh siapa saja, terutama anak dan lansia yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah. 50% ISPA disebabkan oleh virus. ISPA menimbulkan peradangan dari hidung hingga paru-paru. Penularan ISPA dari kontak benda yang terpapar bakteri virus, kemudian kontak kulit seperti pejabat tangan, lalu droplet atau uap air dari bersin dan batuk. ISPA ini dimulai terjadinya interaksi virus dengan tubuh yang masuk ke hidung yang menyebabkan silia pada saluran napas atas di bagian paring. Nah, jika refleks gagal atau batuk atau bersin, virus akan masuk lapisan epitel dan mukosa. Kemudian akan terjadi iritasi di lapisan tersebut. Nah, di lapisan tersebut itu terjadi iritasi hingga menyebabkan kenaikan aktivitas kelenjar mukus, sehingga pengeluaran cairan mukosa atau sekret atau dahak melebihi normal hingga menimbulkan gejala batuk. Nah, batuk ini sebagai gejala ISPA paling menonjol. Kemudian, asuhan keperawatan ISPA, ada pun beberapa topik bahasannya. Kemudian berupa jenis saluran infeksi. Nah, ada saluran infeksi pernapasan atas, penyakitnya berupa influenza, tonsilitis, laringitis. Lalu ada saluran infeksi pernapasan bawah, yaitu bronkitis, asma, pneumonia. Lalu, apakah pada masa kini ini COVID-19 termasuk ISPA? Nah, termasuk ISPA. Dari awal gejalanya itu ringan hingga dapat menyebar ke seluruh dinding saluran pernapasan menjadi pneumonia berat. Lalu apa itu ISPA? Nah, sebelumnya kan telah dijelaskan, infeksi saluran pernapasan akut ini disebabkan oleh virus, jamur, dan bakteri. ISPA ini menyerang host atau seseorang apabila memiliki ketahanan tubuh imunitasnya menurun atau lemah, yang berlangsung juga dapat selama 14 hari atau 2 minggu. Kemudian penyakit ISPA ini sangat banyak ditemukan pada usia anak-anak, yaitu 2 bulan sampai 5 tahun. Nah, kenapa? Karena sistem imunnya ini masih lemah dan rentan terhadap berbagai penyakit. Kemudian pada usia anak-anak ini tidak begitu adekuat untuk melakukan bersin atau juga batuk. Klasifikasi. Nah, untuk golongan umur 2 bulan sampai 5 tahun pada usia anak-anak ini ada 3 klasifikasinya. Pertama, ada pneumonia berat. Nah, jika disertai napas sesak, yaitu adanya tarikan dinding dada pada bagian bawah ke dalam pada waktu anak menarik napas, atau juga pada saat diperiksa anak harus dalam keadaan tenang, tidak menangis atau meronta. Kemudian kedua, pneumonia ringan. Nah, bila disertai napas cepat. Batas napas cepat ini pada usia 2-12 bulan adalah 50 kali per menit atau lebih. Nah, kalau untuk 1-4 tahun ini 40 kali per menit atau lebih. Kemudian yang ketiga itu bukan pneumonia, yang itu batuk pileknya biasa bila tidak ditemukan tarikan dinding dada bagian bawah dan tidak ada napas cepat. Kemudian berupa etiologi. Nah, etiologi ISPA ini lebih dari 300 jenis bakteri, virus, dan jamur. Nah, bakteri penyebabnya antara lain dari genus Streptococcus, Staphylococcus, Pneumococcus, Haemophilus, Bordetella, dan Corynebacterium. Kemudian ada virus penyebabnya antara lain golongan Mycovirus, Adenovirus, Coronavirus, Picornavirus, Mycoplasma, Herpes virus. Lalu ada bakteri dan virus yang paling sering menjadi penyebab ISPA, diantaranya bakteri
Staphylococcus dan Streptococcus seperti virus influenza. Kemudian berupa manifestasi klinis atau tanda gejalanya. Nah, gambaran klinis secara umumnya ini berupa rinitis. Nah, rinitis ini seperti pilek, hidung tersumbat. Lalu ada nyeri tenggorokan, batuk dengan dahak kuning atau putih kental, nyeri restortenal, dan konjungtivitis. Lalu suhu badan meningkat antara 4 sampai 7 hari disertai malaise atau rasa lelah atau tidak enak badan. Kemudian ada mialgia, nyeri otot, lalu nyeri kepala, anoreksia, gangguan makan, lalu mual, muntah, dan insomnia. Kemudian bila peningkatan suhu berlangsung lama biasanya menunjukkan adanya penyulit. Lalu apa bedanya tanda gejala ketika terinfeksi virus dan terinfeksi oleh bakteri? Nah, perbedaannya itu kalau virus jika terinfeksi virus ini, yang cairan yang keluar dari hidung itu biasanya encer berwarna putih. Sedangkan kalau bakteri, jika timbul gejalanya itu misalkan demam dan tidak sembuh-sembuh, nah yang keluarnya itu dahak berupa menjadi kuning kehijauan dan lebih kental. Nah, itu berarti tanda-tanda terinfeksi bakteri. Berikut patofisiologisnya menurut Amalia Nurin tahun 2014. Tahap pertama yaitu tahap prepatogenesis, yang mana penyebabnya itu telah ada tetapi belum ada menunjukkan reaksi apa-apa. Gejala tandanya belum ada. Kemudian tahap 2 itu tahap inkubasi, virus merusak lapisan epitel dan lapisan mukosa. Tubuh menjadi lemah, apalagi bila keadaan gizi atau nutrisinya itu kurang dan daya tahan tubuhnya itu lemah atau rendah. Kemudian tahap 3 yaitu tahap dini penyakit, dimulai dari munculnya gejala penyakit, timbul gejala demam dan batuk. Lalu terakhir itu tahap 4. Nah, tahap 4 ini tahap lanjut penyakit, yang mana pertama ada dapat sembuh sempurna, kedua ada juga sembuh dengan atelektasis, lalu ada menjadi kronis, kemudian ada dapat meninggal akibat komplikasi seperti pneumonia. Berikut penata laksanaannya yaitu menurut Wulandari dan Purnamasari tahun 2015 secara keperawatan yaitu penata laksananya pertama istirahat total, cukup tidur, kemudian peningkatan intake cairan, makan makanan yang mengandung serat, sayuran, buah-buahan, kemudian minum air putih hangat. Lalu ketiga, memberikan penyuluhan sesuai penyakit. Keempat, memberikan kompres hangat bila demam. Kelima, pencegahan infeksi lebih lanjut 24 jam. Kemudian secara medis penata laksananya pertama sistomatik. Nah, sistomatik ini untuk mengurangi batuk pilek, gejala umum, penyakit, dan lain-lain. Kemudian obat kumur, ada antihistamin, lalu vitamin C sebagai suplemen imunibulator, kemudian ada ekspektoran, lalu vaksinasi. Kemudian ada beberapa komplikasi yang dapat terjadi, yaitu asma. Nah, yang lainnya itu dapat menimbulkan otitis media, stroke, gagal nafas, sindrom kematian jika bayi mendadak, dan kerusakan paru-paru residu. Lalu pemeriksaan penunjang. Pertama ada pemeriksaan darah rutin, kedua analisa gas darah atau AGD, ketiga foto ronsen torak, keempat kultur virus dilakukan untuk menemukan RCV. Terapi pengobatan menurut Depkes Republik Indonesia tahun 2010. Pertama, jika pneumonia-nya berat, dirawat di rumah sakit, diberikan antibiotika melalui jalur infus, diberikan oksigen dan sebagainya. Kemudian, kedua, jika pneumonia-nya ringan, diberi obat antibiotik melalui mulut. Pilihan obatnya yaitu cotrimoxazole. Nah, jika terjadi alergi atau tidak cocok, dapat diberikan amoxilin, penisilin, dan ampicillin. Lalu ketiga, bukan pneumonia, tanpa pemberian obat antibiotik, diberikan perawatan di rumah untuk batuk, dapat digunakan
obat batuk tradisional atau obat batuk lain yang tidak mengandung zat yang merugikan. Bila demam, diberikan obat penurun panas yaitu paracetamol atau dikompres air hangat. Pengkajian pertama, identitas pasien, orang tua, wali, umur, jenis kelamin, alamat, keluhan utama, sebelum, sesudah, dan lain-lain. Lanjut pengkajian riwayat penyakit dari yang sekarang, dahulu keluarga, kemudian riwayat sosial kliennya menurut Nursing Student 2015. Kemudian pengkajian keadaan umumnya, tanda pitau, lalu kepala, wajah, mata, hidung, mulut, leher, toraks. Kemudian pemeriksaan fisik difokuskan pada sistem pernapasan. Pertama, secara inspeksi. Pertama, membran mukosa paring tampak kemerahan, tonsil tampak kemerahan dan edema, tampak batuk tidak produktif, tidak ada jaringan paru dan leher, tidak tampak penggunaan otot pernapasan tambahan, pernapasan cuping hidung. Lalu secara palpasi, pertama adanya demam, kedua teraba adanya pembesaran kelenjar limfe pada daerah leher atau nyeri tekan pada nodus limfe cervicalis. 3. Tidak teraba adanya pembesaran kelenjar tiroid. Pengkajian secara perkusi yaitu suara paru normal atau resonance, auskultasi, suara napas vesikuler atau tidak terdengar rongki pada kedua sisi paru, abdomen, genitalia, integumen, kaji warna kulit, integritas kulit utuh tidak, tubur kulit kering atau tidak, apakah ada nyeri tekan pada kulit, apakah kulit teraba panas. Ketiga belah, ekstremitas atas, adakah terjadi tremor atau tidak, kelemahan fisik, nyeri otot, serta kelainan bentuk menurut Nursing Student 2015. Kemudian contoh pengkajian pada data fokus. Nah, contoh data subjektifnya, ibu klien mengatakan badan anaknya panas, ibu klien mengatakan anaknya napas agak sesak, mengatakan batuk berdahak, bersin, hidung tersumbat, dan ingusan. Ibu mengatakan nafsu makan anak menurun, mengatakan sesekali anak mual dan muntah. Lalu objektifnya yaitu batuk klien terlihat sesak pada malam hari, anak tampak sesak napas, pernapasan takipnu, kemudian batuk berdahak disertai pilek dan bersin, hidung tersumbat dan ingus meleleh, anak tampak gelisah, nafsu makan menurun, anak tampak mau muntah, porsi makan tidak dihabiskan. Berat badan atau tinggi badannya awal sebelum sakit 25 kg atau 127 cm, berat badan atau tinggi badan setelah masuk rumah sakit 30 kg 127 cm. Kemudian tanda-tanda vitalnya itu tekanan darah 100/70, nadinya 96 kali per menit, pernapasan 28 kali per menit, dan suhunya 38 derajat Celcius. Adapun diagnosa keperawatan yang dapat diangkat berdasarkan data fokus subjektif dan objektif sebelumnya yang disebutkan. Pertama, basihan jalan napas berhubungan dengan hipersekresi jalan napas ditandai dengan adanya cairan berlebih pada mukus, hidung tersumbat dan pilek, batuk tidak efektif. Kedua, hipertemia berhubungan dengan proses penyakit infeksi ditandai dengan suhu tubuh di atas nilai normal 38 derajat Celcius, kulit terasa hangat. Ketiga, defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan untuk menelan ditandai dengan mukosa berlebih, anoreksia, gangguan makan, kemudian nafsu makannya menurun. Adapun analisa data, pertama bersihan jalan napas tidak efektif. Kedua, hipertemia. Ketiga, defisit nutrisi. Adapun rencana asuhan keperawatan dengan diagnosa pertama pola napas tidak efektif, SLKI-nya pola napas dengan dyspnea menurun, pernapasan cuping hidung menurun, frekuensi membaik. Kemudian intervensinya psiki manajemen jalan napas. Kedua, hipertemia dengan SLKI-nya termoregulasi. Pertama, dyspnea menurun, 2 takikardi membaik, cyanosis membaik, warna kulit membaik. Dengan intervensi psiki manajemen hipertemia. 3. Defisit nutrisi. SLKI-nya status nutrisi dengan porsi makanan yang dihabiskan 5 meningkat, berat badan, indeks massa tubuh 5 membaik, nafsu makan 5 membaik. Kemudian intervensinya psiki manajemen nutrisi. Baiklah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.